Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Ayu Rosa Indah, NIM 312. Saya dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Saya di sini akan menampilkan tentang model pembelajaran discovery learning guna memenuhi tugas model pembelajaran di SD dosen pengampu Ibu Erna Zumrotun. Sebelum memasuki materi, kita harus mengetahui apa yang akan kita pelajari. Latar belakang yang pertama yaitu pengertian. Yang kedua, prinsip reaksi guru dan peserta didik. Yang ketiga, kelebihan discovery learning. Yang keempat, kelemahan discovery learning. Yang kelima, langkah pelaksanaan pembelajaran. Yang keenam, sistem penilaian. Yang pertama yaitu pengertian discovery learning. Menurut Bronner, model pembelajaran discovery learning adalah teori belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila pelajaran tidak disajikan dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan mengorganisasi sendiri. Peserta didik dianjurkan untuk mengemukakan atau memecahkan sebuah masalah sendiri. Inti dari model pembelajaran discovery learning adalah model pembelajaran yang menekankan pada siswa untuk belajar mencari dan menemukan sendiri suatu konsep atau prinsip yang ada pada bahan pembelajaran. Berikutnya yaitu contoh masalah pada model discovery learning. Yang gambar pertama yaitu ada peserta didik melakukan membentuk bangun 3 dimensi. Yang kedua yaitu ada gambar tiang bendera. Berapa tinggi bendera? Biasanya peserta didik dan pendidik melakukan mengamati di depan sekolahan. Biasanya kan ada tiang bendera tinggi dan peserta didik untuk mengamati dan melihat. Berikutnya yaitu contoh aktivitas menemukan. Itu ada gambar peserta didik bermain dakon dengan sekelompok masing-masing untuk bermain dakon sesuai urutan. Yang kedua yaitu prinsip reaksi antara guru dan peserta didik. Guru memberikan mentimulasi. Yang kedua memberikan dukungan atau motivasi. Memberikan dukungan atau motivasi contohnya, ayo anak-anak kita harus semangat untuk belajar agar cita-cita kita tercapai itu ya. Biasanya dukungan atau motivasi disampaikan pada pembukaan sebelum materi dimulai atau selesai pada pembelajaran. Yang ketiga yaitu fleksibilitas atau memberikan siswa kesempatan untuk berpendapat sesuai yang ada di pikiran mereka. Yang keempat yaitu mampu mendiagnosis kesulitan siswa dan membantu mengatasinya. Pada peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran, mengamati, mencermati, menggolongkan atau membuat dugaan. Dugaan itu contohnya tadi peserta didik untuk melihat tinggi tiang bendera ada berapa, menjelaskan, mengukur, membuat kesimpulan dan sebagainya. Yang ketiga yaitu kelebihan dan kelemahan pada model pembelajaran discovery learning. Kelebihannya yang pertama yaitu membantu peserta didik untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan dan proses-proses kognitif. Yang kedua, pengetahuan yang diperoleh melalui metode ini sangat ampuh karena menguatkan pengertian, ingatan, dan transfer. Karena pada pembelajaran discovery learning, peserta didik ini lebih pada proses dan terjun untuk mengamati dan mengemukakan, memecahkan masalah dengan sendirinya. Jadi peserta didik ini menguatkan ingatannya. Yang ketiga yaitu menimbulkan rasa senang pada siswa karena tumbuhnya rasa menyelidiki dan berhasil karena mereka sangat puas jika hasilnya sesuai yang
yang ada di jawaban guru. Yang keempat yaitu peserta didik mengarahkan kegiatan belajarnya sendiri dengan melibatkan akal dan motivasinya. Yang kelima, membantu peserta didik memperkuat konsep dirinya dan akan mengerti konsep dasar dan ide-ide. Selanjutnya, yang keenam adalah membantu dan mengembangkan ingatan dan transfer kepada situasi proses belajar yang baru. Transfer yang berarti yaitu saling berpendapat dan saling tukar pikir ide yang mereka lakukan. Yang ketujuh, dapat mengembangkan bakat dan kecakapan individu. Meningkatkan kecakapan pada individu yaitu misalnya mereka melakukan mengamati tidak paham atau belum paham atau ada kesalahan pada kelompoknya, pasti mereka akan bertanya kepada gurunya. Yang ke-8 yaitu mendorong peserta didik berpikir intuisi dan merumuskan hipotesis sendiri. Hipotesis sendiri yaitu menyimpulkan apa yang dilakukan. 9. Mendorong peserta didik berpikir dan bekerja keras atas inisiatif sendiri, atas kemauan sendiri. Selanjutnya yaitu pada kelemahan model pembelajaran discovery learning. Yang pertama, siswa harus memiliki kesiapan dengan kematangan mental. Siswa harus berani dan berkeinginan untuk mengetahui keadaan sekitarnya dengan baik. Yang kedua, belajar mengajar menggunakan discovery learning membutuhkan waktu yang sangat lama dibandingkan dengan metode yang lain. Dan yang ketiga yaitu bagi peserta didik kelas rendah, kemampuan berpikir rasional mereka masih terbatas. Latar belakang yang keempat yaitu langkah-langkah pelaksanaan model pembelajaran discovery learning. Langkahnya itu ada 2. Yang pertama langkah persiapan, yang kedua pelaksanaan. Yang pertama yaitu langkah persiapan. Ada menentukan tujuan pembelajaran. Sebelum melakukan pembelajaran, guru harus menentukan tujuan pembelajaran itu apa. Yang kedua, melakukan identifikasi karakteristik siswa atau kemampuan awal, minat gaya belajar seperti apa. Memilih materi pelajaran yang akan dipelajari. Yang keempat, menentukan topik-topik yang harus dipelajari siswa secara induktif. Yang kelima yaitu mengembangkan bahan belajar yang berupa contoh ilustrasi tugas yang untuk dipelajari. Yang keenam, mengatur topik pelajaran yang sederhana ke kompleks, dari konkret ke abstrak. Yang ketujuh yaitu melakukan penilaian proses dan hasil belajar peserta didik. Yang kedua yaitu langkah pelaksanaannya, itu ada stimulus atau memberi rangsangan. Rangsangan itu kita mempelajari tentang bumi itu apa, bulat atau berbentuk apa gitu. Problem statement atau identifikasi masalah. Bumi itu seperti mengidentifikasi bumi itu di bawah. Kenapa itu benda selalu jatuh ke bawah, itu kan data collection atau pengumpulan data. Jadi kita melakukan praktek, sebuah benda dijatuhkan ke bawah dan nanti peserta didik untuk mengidentifikasi kenapa kok jatuhnya ke bawah, karena ada gaya gravitasi bumi. Yang keempat yaitu pengelolaan data, dan peserta didik nanti hasil diskusi mereka dikumpulkan di depan kelas. Verification, yang selanjutnya verification yaitu pembuktian, nanti dibuktikan secara bersama-sama. Generalization atau menarik kesimpulan, peserta didik
dalam akhir pembelajaran memberikan kesimpulan kepada peserta didik untuk menguatkan materi yang telah dipelajari. Latar belakang yang kelima yaitu sistem penilaian. Sistem penilaian pada model pembelajaran discovery learning, penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan tes maupun non-tes. Yang kedua, penilaian yang digunakan dapat berupa penilaian kognitif, proses, sikap, dan penilaian hasil kerja peserta didik. Maka